Inilah rekaman amatir pengguna jalan yang mengabadikan aksi balap liar sejumlah remaja di Jalan Veteran Utara, Kota Makassar. Aksi berbahaya dini hari ini sampai membuat pengguna jalan lainnya terganggu. Bahkan tidak dapat melintas usai para pelaku menutup akses jalan sepanjang Veteran Utara Makassar. Polrestabes Makassar yang mendapat aduan masyarakat dalam gelaran patroli bertindak cepat mendatangi lokasi. Aksi kejar-kejaran tidak dapat dihindarkan. Satu pelaku kocar-kacir merupakan remaja masih berstatus pelajar yang berhasil diberhentikan petugas. Berbagai pelanggaran lintas tampak fisik ditemukan, mulai sepeda motor tanpa spion, plat, knalpot brong, bahkan tidak dilengkapi surat kepemilikan. Kendaraan milik remaja yang masih berstatus pelajar tersebut langsung digiring ke Satlantas Polrestabes Makassar guna diberi sanksi tilang bahkan terancam disita. Untuk mengantisipasi gangguan tertib lainnya, termasuk 3C, balapan liar, dan freestyle. Dan pada saat itu, motor tersebut menggunakan knalpot borong, tidak memakai plat nomor, tidak mempergunakan helm, sehingga kami mengamankan motor tersebut yang akan melakukan balapan liar. Para orang tua diharap mampu lebih memperketat pemantauan terhadap anaknya masing-masing agar tidak menjadi pelaku aksi berbahaya ataupun tindak kriminalitas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. SA hanya bisa tertunduk saat dihadirkan petugas Reskrim Polsek Pondok Gede, Kota Bekasi. SA pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terekam video amatir warga saat mengumbarkan senjata api ke warga di perempatan Rawabacang, Pondok Pelati, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu kemarin. Pelaku panik mengumbarkan senjata api di saat warga hendak mengejar dan menangkapnya. Setelah berhasil dikepung dan ditangkap, pelaku pun kemudian menjadi bulan-bulanan warga. Beruntung petugas Babinsa dan Bimaspol wilayah setempat datang ke lokasi dan mengamankan pelaku serta menyerahkannya ke Mapolsek Pondok Gede. Kapolsek Pondok Gede Kompol Dwi Haribowo mengatakan pelaku telah beraksi lebih dari 4 kali di wilayah Pondok Gede. Pelaku merupakan residivis dan kerap kali membawa senpi jika beraksi. 1951 tentang kepemilikan senjata api ilegal. Dengan hukuman untuk yang 363 paling lama 7 tahun, untuk kepemilikan senjata api setinggi-tingginya 20 tahun penjara. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sepeda motor, STNK, dan senjata api rakitan. Sementara rekan pelaku masih dalam pengejaran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Makam mahasiswi kedokteran di Purbalingga, Jawa Tengah dibongkar orang tidak dikenal. Informasi ini bersama informasi lainnya akan kami hadirkan dalam Buletin iNews pagi selengkapnya. Pemirsa, sidang lanjutan dugaan korupsi Syahrul Yassin Limpo saat menjabat Menteri Pertanian menghadirkan saksi sekretaris Badan Karantina Kementan. Saksi mengungkapkan pernah membeli durian senilai 46 juta rupiah atas permintaan Syahrul Yassin Limpo. Adanya permintaan buah durian jenis musangking seharga 46 juta rupiah oleh Syahrul Yassin Limpo disampaikan Wisnu Haryana, Sekretaris Badan Karantina Kementerian Pertanian di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin siang. Wisnu mengungkapkan permintaan tersebut melalui ajudan SYL bernama Panji. Walau memakai anggaran kementerian, tetapi durian itu merupakan kebutuhan SYL dan dikirim ke rumah dinas di Widya Chandra. Permintaan durian tidak hanya sekali melainkan beberapa kali dengan nilai terkecil mencapai 18 juta rupiah. SCS juga meminta untuk keperluan lainnya termasuk untuk kebutuhan keluarga. Kebutuhan Pak Menteri itu apa saja yang saksi ingat? Ada permintaan untuk perjalanan dinas luar negeri, kemudian ada permintaan untuk umroh,
Kemudian yang kebutuhan-kebutuhan lain itu sih nilainya saya nggak ingat. Pembuatan atau SPJ perjalanan itu kan harus ada laporan yang bersangkutan. Itu biasanya tetap kita lengkapi laporan perjalanan dinas beliau gitu. Tapi sebenarnya tidak ada perjalanan dinas, maksudnya begitu? Iya. Oh, tetap nama dia? Iya, tetap namanya menggunakan Oke. namanya beliau. Dalam surat dakwaan, SJL diduga menerima gratifikasi senilai 44,5 miliar rupiah dari para pejabat Kementerian Pertanian. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Raga Surya, iNews melaporkan. Ya, sidang kasus dugaan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Sekjen Kementan nonaktif Kasdi dan Direktur Kementan nonaktif M. Hatta di Pengadilan Tipikor mengungkap satu fakta yang mengejutkan. SYL disebut menitipkan penyanyi dangdut Nayunda Nabila sebagai pegawai honorer di Kementan dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan dan hanya masuk kantor 2 kali dalam 1 tahun. Jaksa KPK menghadirkan mantan Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana, sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus gratifikasi dan pemerasan dengan terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Wisnu mengungkap penyanyi dangdut Nayunda Nabila Nisrina dititipkan SYL sebagai pegawai honorer di Kementan dengan gaji 4,3 juta rupiah per bulan. Wisnu mengatakan kalau dirinya tahu Nayunda dititip SYL sebagai pegawai honorer Kementan lewat Sekjen Kementan nonaktif Kasdi. Mantan Sekretaris Badan Karantina Kementan menambahkan, Kementan hanya menggaji Nayunda selama setahun dan kemudian diberhentikan karena tak pernah lagi mengantor. Nayunda yang juga ditempatkan sebagai honorer Kementan yang seolah bertugas di bagian protokoler itu hanya datang 2 kali ke kantor dalam setahun. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Nasution resmi menjadi kader Partai Gerindra usai mendaftarkan diri sebagai bacalon Gubernur Sumatera Utara. Menantu Presiden Joko Widodo ini langsung menerima kartu tanda anggota atau KTA Partai Gerindra. Usai menerima KTA Partai Gerindra, Bobi memohon doa dan dukungan dari seluruh kader Gerindra. Senin petang, Wali Kota Medan Bobi Nasution bersama timnya mendatangi kantor Dewan Pimpinan Daerah DPD Gerindra Sumatera Utara. Kedatangan Bobi langsung diterima oleh Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu, dan sejumlah pengurus DPD Gerindra Sumut lainnya. Bobi yang berkeinginan menjadi kader Partai Gerindra langsung mengisi formulir sebagai anggota partai. Usai mengisi formulir, Bobi langsung diberi kartu tanda anggota oleh Ketua Partai Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu. Gus Irawan mengatakan pihaknya sudah lama menanti bergabungnya Bobi ke partai besutan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini dan berharap bisa membawa Gerindra terbang lebih tinggi. Kalau untuk kader, sebetulnya saya berharap lama untuk Pak Bobi jadi kader Gerindra. Kemudian hari ini beliau mendaftar sebagai kader dan sudah langsung kita terbitkan KTA. Sebelum mendaftar ke Partai Gerindra, menantu Presiden Jokowi ini sudah mengambil formulir pendaftaran bacalon Gubernur Sumatera Utara ke PAN pada hari Sabtu lalu. Bobi diwakilkan oleh kerabatnya saat mengambil formulir pendaftaran. Selain itu, Bobi juga telah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar. Selain Bobi, Ketua DPD Golkar Sumut, Masa Rajeksan atau IJEK, juga mendapat surat tugas untuk bacalon Gubsu. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Partai Gerindra menyiapkan musisi sekaligus kader Partai Gerindra Ahmad Dhani sebagai bakal calon wali kota Surabaya pada Pilkada 2024. Saat ini Ahmad Dhani yang merupakan kader Partai Gerindra tercatat sebagai caleg DPR terpilih dari daerah pemilihan Surabaya Sidoarjo. Partai Gerindra akan mengusung musisi sekaligus kader partainya, Ahmad Dhani, untuk maju sebagai calon wali kota pada pemilihan kepala daerah atau Pilkada Surabaya 2024.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, tidak membeberkan secara detail pendamping Ahmad Dhani dan partai-partai apa saja yang akan mengusungnya. Dasko hanya memastikan Gerindra fokus memprioritaskan kadernya untuk diusung pada Pilkada 2024, termasuk Ahmad Dhani. Partai Gerindra sedang mempersiapkan Ahmad Dhani untuk maju sebagai wali kota. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo memperkenalkan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Indonesia dalam konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali. Di hadapan ribuan peserta delegasi, Jokowi meyakinkan bahwa Prabowo akan melanjutkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam manajemen air dunia. Prabowo Subianto yang hadir dalam acara puncak konferensi tingkat tinggi World Water Forum langsung berdiri saat namanya disebut Presiden Jokowi. Mr. Prabowo Subianto. Para hadirin pun menyambut perkenalan dengan tepuk tangan. KTT World Water Forum dihadiri para pemimpin negara sahabat dan para pemimpin dunia termasuk Presiden World Water Council, Lloyd Foundation, serta Presiden Majelis Umum PBB Denis Francis. World Water Forum merupakan KTT untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan global guna mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Sebagai tuan rumah gelaran WWF tahun ini, Indonesia mengusung tema Water for Shared Prosperity. Dalam sambutannya, Presiden Jokowi juga meyakinkan bahwa Presiden terpilih Prabowo akan melanjutkan komitmen Indonesia untuk berkontribusi dalam manajemen air dunia. Suatu kehormatan bagi Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah Forum Air Sedunia yang ke-10 untuk meneguhkan komitmen bersama dan merumuskan aksi nyata pengelolaan air yang inklusif dan berkelanjutan. Sebelum menutup pidatonya, Jokowi mengingatkan para pemimpin dunia tentang pentingnya air bagi keberlangsungan hidup manusia dan dia menyebut air sebagai sumber kehidupan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua DPR RI Puan Maharani mengaku telah kembali akrab dengan Presiden Jokowi pada momentum World Water Forum ke-10 di Bali. Puan menuturkan pertemuan dengan Jokowi berlangsung hangat dan dirinya banyak membangun komunikasi. Bahkan ia sempat melakukan obrolan khusus bersama Presiden Jokowi. Presiden Joko Widodo menyambut Ketua DPR RI Puan Maharani saat welcoming dinner World Water Forum di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, GWK Bali. Mengenakan kebaya putih dan kain endet khas Bali, Puan tiba di GWK dan berjalan menuju Presiden Jokowi yang sudah menunggu di panggung jalur VVIP bagi para kepala negara yang hadir. Keduanya tampak berjabat tangan dan berbincang sejenak. Raut senyuman terpancar dari wajah keduanya. Ya nggak gimana-gimana, ngomonginnya tentang Water Forum. Ya udah. Rahasia. DPR RI juga akan menggelar acara yang menjadi rangkaian WWF ke-10. Bersama Interparliamentary Union atau IPU, DPR RI menjadi tuan rumah Parliamentary Meeting on the occasion of the 10th World Water Forum atau Pertemuan Parlemen Internasional dalam rangka Forum Air Dunia yang juga diselenggarakan di Bali. Dari Bali, Abdul Aziz, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Merebet, Purbalingga, Jawa Tengah geger dengan peristiwa pembongkaran makam seorang mahasiswi kedokteran oleh orang tidak dikenal. Jangan kemana-mana pemirsa, Buletin iNews Pagi kembali sesaat lagi.
Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan di kawasan Taman Tugu Keris, Kota Jambi oleh petugas Satpol PP berujung bentrok. Para PKL menyerang petugas dengan membawa senjata tajam. Seorang petugas Satpol PP terluka akibat terkena lemparan batu. Kericuhan dan penyerangan dilakukan oleh sekelompok PKL sambil menantang petugas dengan membawa senjata tajam karena tidak terima ditertibkan lapak jualannya di trotoar jalan di kawasan Taman Tugu Keris, Kota Jambi. Selain berusaha menantang petugas Satpol PP menggunakan sajam, seorang PKL juga menyandera seorang petugas menggunakan gunting. Setelah terluka di bagian tangan akibat menangkis lemparan batu yang dilakukan sekelompok PKL. Atas kejadian tersebut, anggota Satpol PP Kota Jambi yang menertibkan PKL tersebut menderita luka robek dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Baru, Kota Jambi. Peristiwa kericuhan penertiban PKL ini menjadi tontonan warga yang sedang melintas di lokasi kejadian. Kabid Trantib Satpol PP Kota Jambi, Arya Kamandanu menyebut, penyerangan terjadi saat petugas Satpol PP Kota Jambi usai menertibkan pedagang siomay, namun PKL lain tidak terima dan langsung menyerang. Padahal sebelumnya telah dilakukan himbauan dan teguran kepada para PKL agar tidak berjualan di lokasi yang dilarang untuk berjualan pada siang hari. Memang sebelumnya sudah dilaksanakan upaya-upaya preventif non-justisi seperti teguran 1, peringatan 1, peringatan 2, dan peringatan 3. Lalu ada upaya perlawanan dan ada gesekan tadi. Petugas sudah sangat kooperatif ya, sesuai dengan standar operasional prosedur, lalu dilaksanakan penyerangan oleh sekelompok PKL yang mungkin tidak terima. Pasca penyerangan Satpol PP oleh sekelompok pedagang kaki lima tersebut, kini tengah dilakukan penyelidikan oleh aparat kepolisian Polsek Kota Baru, Kota Jambi. Dari Kota Jambi, Andrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa kelas 7 sebuah sekolah menengah pertama di kawasan Tebet, Jakarta Selatan diduga berupaya mengakhiri hidupnya karena dijauhi oleh teman-teman sekelasnya. Korban yang hanya mengalami luka di kepala diketahui nekat melompat dari lantai 3 sekolah hingga akhirnya jatuh ke lantai dasar sekolah. GAD siswa kelas 7 Tebet Timur, Jakarta Selatan mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari lantai 3 sekolah. Diduga korban nekat melakukan percobaan bunuh diri karena dijauhi teman-teman sekelasnya. Beruntung korban yang jatuh dari lantai 3 hingga lantai dasar selamat dan hanya mengalami luka di bagian kepala. Sama yang berkerumun salah satunya tukang bangunan. Ada apa? Ada apa bang? Itu ada anak yang jatuh anak sekolah. Iya, jatuh dari atas lantai 3 itu dia sampai ke bawah ke lantai 2, atap lantai 2 pecah. Dan saya cek, oh iya. Sementara Dinas Pendidikan mengaku telah mendapat laporan dari peristiwa ini dan tengah melakukan penyelidikan internal sekolah maupun kepolisian terkait peristiwa tersebut. Informasi yang saya terima, anaknya tidak baik-baik saja, tapi sedang diurus sekolah dan keluarganya di rumah sakit. Itu ya, kita fokus ke PPDB dong. Saat ini korban yang selamat masih menjalani perawatan di RSUD Tebet dan kasusnya ditangani Polsek Tebet. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Warga Kecamatan Merebet, Purbalingga, Jawa Tengah geger dengan peristiwa pembongkaran makam seorang mahasiswi oleh orang tidak dikenal. Padahal jenazahnya baru dimakamkan sehari sebelumnya. Warga Desa Binangun, Kecamatan Merebet, Purbalingga berkerumun di makam seorang mahasiswi Fakultas Kedokteran yang kondisinya terbongkar. Kondisi makamnya berantakan dan menyisakan lubang sedalam 1 meter bekas digali orang tidak dikenal. Padahal jenazah gadis yang meninggal dalam usia 19 tahun itu baru hari Minggu lalu dimakamkan. Peristiwa pembongkaran makam diketahui seorang warga yang sedang berjalan melewati area makam. Petugas dari Polsek Merebet dibantu petugas makam yang melakukan pemeriksaan mendapati kondisi jenazah masih utuh, lengkap dengan tali pocong dan kain kafan. Bahwa kuburan tersebut
sampai jisim atau jenazahnya alhamdulillah masih utuh. Kemudian tali kafan maupun tali kafannya masih utuh, sejumlah kemarin yang dilaksanakan oleh petugas dari pemakaman. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mencari pelaku dan mengungkap motif pembongkaran makam. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, iNews melaporkan. Kapten Suanda yang merupakan kopilot pesawat yang jatuh di Serpong, Tangerang Selatan dimakamkan di Cirebon, Jawa Barat Senin siang. Sementara jenazah teknisi pesawat dimakamkan di kampung halaman di Kabupaten Bandung Barat. Keluarga dan kerabat tidak bisa menahan tangis saat jenazah Kapten Suanda tiba di rumah duka di Kampung Karangmalang, Kelurahan Suryaragi, Kota Cirebon. Kapten Suanda merupakan korban pesawat jatuh di Serpong, Tangerang Selatan pada hari Minggu lalu. Kapten Suanda meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak. Anak korban mengungkapkan sempat melakukan kontak 1 jam sebelum peristiwa kecelakaan pesawat. Di jam 14.43. Sebelum itu kan saya sekitar 1 menit sebelum kejadian itu saya telepon ke bukan telepon, maksudnya informasi ke papa untuk tanggal 21 kan ada event di Tanjung Lesung. Beliau bilang menunggu info dari beliau gitu. Sementara jenazah Farid Ahmad teknisi pesawat dimakamkan di pemakaman Cianjuang, Kabupaten Bandung Barat. Mertua Farid menceritakan akhir pekan lalu menjadi akhir pekan terakhir almarhum bersama keluarga. Sebelumnya Farid bersama istri selama seminggu berada di Kalimantan untuk acara keluarga. Hari Jumat Farid kembali ke Bandung langsung menjemput ketiga anaknya yang dititipkan di rumah mertua di Subang. Hal yang tidak biasa dilakukan Farid. 1 minggu ada 1 minggu. Baru pulang kemarin atau malam pagi udah diambil lagi. Katanya kangen. Iya. Ini udah 1 minggu ditinggal ke sana ke Kalimantan gitu, dia kangen dibawa lagi ke sini bertiga semuanya. Almarhum Farid meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak kembar. Dari Kabupaten Bandung Barat dan Cirebon, Jawa Barat, iNews melaporkan. Sementara itu jenazah instruktur penerbang Pulu Darmawan yang menjadi korban insiden jatuhnya pesawat latih di Jalan BSD Grand Boulevard Serpong, Tangerang Selatan tiba di rumah duka di Dusun Jetis, Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Isak tangis keluarga mewarnai kedatangan almarhum. Isak tangis keluarga, kerabat, dan tetangga menyelimuti saat jenazah Kapten Pilot Pulu Darmawan, instruktur penerbang yang menjadi korban pesawat latih TX-6 yang jatuh di BSD Tangerang Selatan. Sebelum dimakamkan, jenazah Pulu Darmawan disolatkan di rumah duka di Dusun Jetis, Desa Ngasem, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Semarang. Meninggalnya Pulu Darmawan menyisakan duka mendalam bagi keluarga dan kerabat terdekat almarhum. Salah satunya kerabat dekat satu klub penerbangan yaitu Indonesia Flying Club IFC, Komjen Pol Purnawirawan Nanang Soekarno yang juga mantan Wakapolri. Sosok Kapten Pulu di mata klubnya merupakan sosok yang sangat profesional di bidang penerbangan. Ya, kebetulan kami dari klubnya IFC, Indonesia Flying Club, satu klub dengan almarhum. Beliau tentunya sangat profesional di bidangnya dan bergabung dengan Indonesian Flying Club selama ini sangat mendukung program-program. Bahkan beliau rencana berangkat kemarin itu adalah untuk Tanjung Lesung, dari Pondok Cabe Tanjung Lesung dan kembali Tanjung Lesung, nggak ada masalah apa-apa. Sampai di Curug, cuacanya hujan deras, kemudian ada trouble. Kendati demikian, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada KNKT guna melakukan investigasi jatuhnya pesawat latih TX-6 P2006T di BSD Tangerang Selatan. Dari Kabupaten Semarang, Andi Kusuma, iNews melaporkan.
Keinformasi lain pemirsa, untuk memastikan kuliner khas Aceh bebas dari zat narkoba seperti ganja, jelang perhelatan PON Aceh Sumut ke-21, Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh akan melakukan uji klinis di tempat usaha kuliner yang disinyalir menggunakan ganja sebagai bumbu masak. Langkah yang diambil BNNP Aceh pun viral di media sosial. Guna memberikan rasa aman bagi pengunjung dan para atlet yang akan bertarung pada perhelatan Pekan Olahraga Nasional PON Sumut Aceh September mendatang, Badan Nasional Narkotika Aceh akan melakukan inspeksi mendadak serta uji klinis di sejumlah usaha kuliner yang diduga menggunakan ganja sebagai bumbu masak. Langkah ini dilakukan guna menghilangkan stigma negatif di masyarakat luar Aceh bahwa beberapa kuliner di Provinsi Aceh mengandung ganja untuk menambah cita rasa. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh Brigjen Pol Marzuki Alba menyebutkan penggunaan ganja dalam makanan yang diperjualbelikan dinilai dapat merugikan orang lain, terutama penikmat kuliner yang tidak bersentuhan dengan narkoba. Nah, kami sebagai Kepala BNN membaca tersebut dan menjabarkan kenyamanan itu di bidang apa saja. Sesuai dengan tupoksi BNN, nyaman dalam hal kuliner. Apa itu stigma-stigma yang muncul itu kita harus hilangkan. Uji klinis dan rencana inspeksi mendadak terhadap usaha kuliner oleh tim BNNP Aceh kini viral di berbagai platform jejaring media sosial di Aceh. Dari Banda Aceh, Sukri Saripudin, iNews melaporkan. Pemirsa, Direktorat Narkoba Polda Sumatera Utara menemukan 5 hektar tanaman ganja di perbukitan Torsihite, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Penemuan ladang ganja kali ini setelah adanya bantuan teknologi satelit Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Untuk kesekian kalinya polisi berhasil mengungkap keberadaan ladang ganja di perbukitan Torsihite, Tambangan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kali ini polisi berhasil menemukan sekaligus memusnahkan puluhan ribu batang tanaman ganja yang tumbuh subur di kawasan tersebut. Total sedikitnya ada 5 hektar ladang ganja yang ditemukan petugas. Pada penemuan ladang ganja kali ini, kepolisian melibatkan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN dalam upaya menemukan titik-titik lokasi ladang dan dengan citra satelit. Benar saja dengan menggunakan teknologi satelit pengindra jarak jauh ditemukanlah ladang ganja di lokasi perbukitan Torsihite. Kita tahu bahwa untuk mengidentifikasi pohon ganja seperti ini, dulu kita lakukan dengan cara yang manual. Tapi hari ini saya nanti mohon dari BRIN bisa sedikit berikan penjelasan bagaimana teknologi membantu kita semua untuk mengidentifikasi segala macam tanaman yang ditanam di atas permukaan bumi ini, termasuk tanaman ganja. Namun dalam operasi Antik Toba 2024 kali ini, polisi belum berhasil menangkap pemilik ladang karena berhasil kabur. Dari Sumatera Utara, Ahmad Huzan Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, surat edaran Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Tangerang Selatan terkait larangan studi tour membuat sekolah-sekolah mencari alternatif kegiatan lain. Meski sejumlah tempat melarang studi tour, namun Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka justru tidak setuju dengan pelarangan tersebut. Larangan untuk menggelar studi tour di sekolah oleh pemerintah Jawa Barat melalui surat edaran gubernur membuat pihak sekolah mencari alternatif kegiatan lain. Salah satu sekolah di Bogor, Jawa Barat, Sekolah Pilar Indonesia, menggelar drama musikal yang mengisahkan tentang kehidupan anak masa kini yang sudah tergerus oleh zaman dan kecanggihan teknologi. Dalam drama musikal diselipkan lagu-lagu anak Indonesia yang syarat pesan positif bagi anak didik. Tidak hanya pemerintah Jawa Barat yang melarang kegiatan studi tour, Wali Kota Tangerang Selatan juga mengeluarkan surat edaran yang isinya kurang lebih sama. Sebagai gantinya, pemerintah Tangerang Selatan mengimbau pihak sekolah untuk menggantinya dengan kegiatan perpisahan di dalam kota saja. Studi tour itu tidak wajib, ya, tidak wajib diadakan karena memang itu biasanya keinginan anak-anak biasanya untuk refreshing di setiap tahun. Tapi sekali lagi itu tidak wajib dan menurut saya
kalau itu memberatkan ya jangan sampai memberatkan siswa dan tidak bisa ada yang tidak berangkat. Larangan studi tour keluar kota merupakan buntut dari kecelakaan rombongan studi tour SMK Lingga Kencana yang menewaskan 11 siswa. Namun terkait pelarangan studi tour, ternyata ada kepala daerah yang tidak sependapat. Wali Kota Solo yang juga Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang tidak setuju dengan pelarangan studi tour. Maraknya kecelakaan yang merenggut jiwa para siswa tidak bisa dijadikan alasan utama pelarangan tersebut. Nggak masalah, bisa sih kita katakan. Perizinan seperti itu. Berarti nggak ada pembatasan. Studitornya aja. Pengetatan di armada transportasi. Gibran menegaskan jika pemerintah kota Pemkot Solo tidak akan melarang program studi tour. Dari Bogor, Jawa Barat, Tangerang Selatan, Banten, dan Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Suasana haru mewarnai pemberangkatan ratusan calon jemaah haji Indonesia asal Kota Bogor, Jawa Barat di Masjid Raya Bogor. Sementara ratusan calon jemaah haji kloter 10 asal Subang, Jawa Barat diberangkatkan dari Gedung Islamic Center pada Senin siang. Jemaah calon haji kelompok terbang 20 asal Bogor berkumpul di Masjid Raya Bogor untuk dilepas oleh Kementerian Agama Kota Bogor. Dari 948 calon jamaah haji asal Bogor, sebanyak 1%-nya adalah berkategori lanjut usia. Setelah dilakukan pendataan dan proses administrasi, para jemaah calon haji kemudian diberangkatkan menggunakan bus melalui embarkasi Bekasi. Allah persiapannya kita menyiapkan untuk krim untuk anti panas ya insya Allah, dan juga kita banyak berdoa serta untuk alat semprot ya, air jam-jam insya Allah. Di Subang, sebanyak 440 calon jemaah haji kloter 10 dikumpulkan di Gedung Islamic Center. Setelah mendapatkan pengarahan dari panitia, ratusan calon haji ini masuk ke bus untuk berangkat menuju embarkasi Indramayu terlebih dahulu. Tentu kami mendoakan semoga perjalanan dapat kelancaran, kesehatan, ya, sampai di kota Mekah, di negara Arab Saudi, dan sampai kembali ke Indonesia dan mendapatkan titel haji mabrur. Para jemaah calon haji asal Subang yang akan terbang ke Tanah Suci pada Selasa pagi ini melalui Bandara Kertajati, Majalengka. Dari Subang dan Bogor, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Madura Raya Pokja Bangkalan menggelar aksi damai menolak draft rancangan Undang-Undang Penyiaran di Jembatan Suramadu. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena RUU Penyiaran berpotensi menghalangi kerja jurnalistik serta kebebasan pers di tanah air. Dengan membawa spanduk berisi penolakan draft RUU Penyiaran yang digagas DPR RI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Korda Madura Raya Pokja Bangkalan menggelar aksi damai di Jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Pemasangan spanduk penolakan RUU Penyiaran bertujuan agar hal ini menjadi isu publik serta bisa dibaca langsung pengendara yang melintas di Jembatan Suramadu. Para pekerja jurnalistik menyatakan aksi damai ini merupakan bentuk protes dan resistensi terhadap kontroversi draft RUU Penyiaran di Indonesia yang berpotensi menghalangi kerja jurnalistik dan kebebasan pers Indonesia yang dilindungi undang-undang. RUU Penyiaran juga bertentangan dengan amanat reformasi yang digagas gerakan mahasiswa tahun 1997-1998 karena kebebasan pers merupakan salah satu pilar tegaknya demokrasi di tanah air. Karenanya RUU Penyiaran dituding sebagai bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi serta bentuk ketakutan berlebihan sebagian kalangan terhadap pemberitaan media. Bagian dari bentuk protes kami, teman-teman media,
bagian dari resistensi kami terhadap DPR yang sedang membahas draft RUU penyiaran. Kenapa kami melakukan ini? Karena kami melaksanakan amanah reformasi. Media sebagai bagian dari tegaknya pilar demokrasi di Indonesia. Para pekerja media berharap gerakan moral untuk kebaikan demokrasi nasional ini membuat DPR RI tidak hanya sekedar menunda, namun juga membatalkan draft RUU penyiaran. Dari Bangkalan Madura, Taufik Sahrawi, iNews melaporkan. JTV memanggil grup dance di Indonesia untuk mengikuti audisi Amazing Dance Indonesia di Royal Plaza Ambarukmo, Surabaya tanggal 31 Mei dan 2 Juni mulai pukul 10 pagi gratis. Audisi akan dinilai langsung oleh expert koreografer Arinto. Siapkan grup dance terbaik Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah ratusan juta rupiah untuk 5 tim terbaik. Amazing Dance Indonesia, persembahan JTV. Informasi tadi sekaligus menandai akhir jumpa kita hari ini. Saya Priska Papilaya, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.